Halo, selamat sore teman-teman sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam sesi webinar kita pada hari ini, hari Kamis, tanggal 23 bulan Februari. Dan tema webinar kita pada sore ini adalah menyangkut indikator tren Ichimoku Kinko Hyo. Oke, ini adalah indikator tren yang didasarkan pada basisnya berasal dari moving average juga ya, tetapi dia menggunakan 5 elemen. Oke, teman-teman, selamat bergabung bagi teman-teman yang baru bergabung dan yang masih baru mengikuti webinar kita. Dan untuk webinar sebelumnya yang belum sempat diikuti, nanti bisa ditonton di kanal YouTube maupun di dalam web GoToMeeting ya, teman-teman sekalian. Oke, waktu menunjukkan pukul 6 dan ini adalah waktunya bagi kita untuk melakukan webinar. Baik teman-teman, perlu saya informasikan bahwa materi yang saya sampaikan pada hari ini masih merupakan materi tentang indikator alat bantu tren atau indikator tren. Dan tentu saja ini adalah salah satu komunikasi kami kepada teman-teman sekalian, kepada trader-trader Indonesia untuk memberikan edukasi yang baik supaya bisa mengambil keputusan yang baik juga di dalam perdagangan yang teman-teman lakukan. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa perdagangan produk finansial dengan daya ungkit yaitu leverage mengandung risiko yang tinggi. Oleh karena itu sebelum melakukan perdagangan bahkan masih belajar tentang perdagangan, perlu diingat bahwa ini adalah salah satu perdagangan yang memiliki risiko. Jadi sebelum melakukan perdagangan atau baru mengenal dunia perdagangan, risiko itu adalah hal yang paling utama yang harus kita perhatikan ya. Ini harus kita concern kepada risiko. Oleh karena itu sebelum mengambil keputusan masuk dalam perdagangan, pertimbangkan terlebih dahulu besaran risiko yang sudah kalian tetapkan dalam satu kali trade, berapa sih risikonya ya. Karena bagaimanapun di cerita akhir hari kita hanya memiliki 3 kemungkinan. Kalau kita tidak untung, berarti kita rugi. Atau minimal kita draw di situ ya. Oke, karena yang namanya perdagangan virtual hanya ada 2 hal, yaitu seberapa banyak risiko yang sudah kita siapkan dan seberapa besar pengembalian yang kita harapkan. Itu adalah inti dari perdagangan. Oke, teman-teman, tanpa berbasa-basi kita langsung saja ya pada materi kita. Nanti sepanjang webinar apabila terdapat gangguan signal maupun apa, suaranya mungkin kurang jelas dan sebagainya, nanti saya tolong diinformasikan dan mungkin juga dari pihak teman-teman sekalian untuk kembali mengecek device yang digunakan. Oke, bagaimana dengan suara dan tampilannya? Apakah bisa ditangkap dengan jelas dan baik? Kalau oke, kita langsung lanjut ya. Oke ya. Siap. Oke deh. Oke. Baik teman-teman, Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari HFN untuk membantu Anda memahami materi kita ini pada sore ini supaya bisa dimengerti dengan baik. Dan saya akan menyampaikan sesimpel mungkin supaya inti dari komunikasi ini dapat diterima. Oke, ini pokok bahasan yang akan kita bahas pada sore ini yaitu menyangkut apa sih yang dimaksud dengan Ichimoku, kemudian unsur dari indikator apa-apa saja, kemudian bagaimana dengan implementasinya di dalam perdagangan. Oke ya, kita langsung saja ya.
Baik teman-teman, ini adalah tampilan dari indikator Ichimoku. Sepintas lalu memang terlihat sangat ruwet, cukup memusingkan bagi sebagian banyak pedagang, dan jarang sekali kelihatannya orang menggunakan indikator ini. Sebenarnya ini adalah indikator yang sangat lama sekali, karena sebelum dimulainya Perang Dunia yang kedua, ide mencetuskan indikator ini sudah lahir gitu ya. Dan meskipun baru dipublikasikan pada tahun 1968 ya. Dan indikator ini banyak sekali digunakan oleh pedagang di Jepang, dan sekitar tahun 90-an baru diperkenalkan di dunia barat. Nah, ini adalah indikator tampilan Ichimoku Kinko-hyo. Apa itu, dan kita akan mengupasnya satu demi satu bagian supaya kita memahami dengan jelas fungsi dan kegunaan indikator ini. Oke. Oke, ini kira-kira pemahaman dasarnya teman-teman. Kenapa sih disebut sebagai Ichimoku? Ini adalah definisinya ya. Ini adalah definisinya. Jadi Ichimoku artinya satu kali pandangan ya, satu pandangan. Kinko artinya keseimbangan atau equilibrium, dan hyo artinya bagan atau grafik. Jadi orang yang menciptakan indikator ini dia bukan satu orang ya, itu bersama dengan murid-murid dia ya untuk menghasilkan indikator ini. Oke, jadi maksudnya seperti apa? Jadi istilah Ichimoku ini dapat diterjemahkan sebagai grafik keseimbangan dalam satu kali pandangan ya. Begitu dimaksudkan supaya ketika orang melihat grafik dengan menggunakan indikator ini, dia sudah tahu tentang tren. Dia sudah tahu tentang apa yang harus dilakukan. Kondisi saat ini sedang apa? Apakah sedang trending atau sedang sideways atau dan lain sebagainya. Itu tujuan dari membuat indikator ini ya, yaitu Goichi Hosada yang membuatnya ya. Teman-teman sekalian, baik, kita akan kupas satu-satu. Nah, berdasarkan karena budaya Jepang itu dipengaruhi oleh budaya dari Tiongkok, jadi mereka juga sangat memperhatikan 5 unsur alam ya, seperti tanah, kayu, api, air, dan sebagainya. Jadi tidak mengherankan nanti di dalam indikator ini terdapat 5 elemen ya. Cuma 5 elemen ini dengan nama-nama yang spesifik, dengan nama-nama yang unik. Oke, teman-teman, yang pertama sekali di sini adalah Tenkan-sen ya. Jadi Tenkan-sen ini adalah indikator moving average. Formulanya adalah 9, periode 9 ke belakang, dengan hasil penghitungan harga tertinggi dan harga terendah yang dibagi 2. Jadi dihitung 9 periode mundur ya dari harga saat ini. 9 periode mundur. Nah, MA ini atau Tenkan-sen ini, atau teman-teman sebut aja itu TS ya, yang berwarna merah ini sedikit berbeda ya dengan moving average yang pada umumnya menggunakan apply dengan harga penutupan atau harga pembukaan atau harga tinggi dan harga rendah. Nah, yang ini menggunakan harga ekstrim tertinggi dan terendah ya teman-teman, baru nanti dibagi 2 dan dalam perhitungan 9 periode ya. Kalau teman-teman menggunakan time frame daily artinya 9 hari ke belakang. Artinya 9 hari ke belakang. Dan ini indikator ini Tenkan-sen ini atau TS9 periode ini adalah untuk melihat momentum. Jadi untuk jangka pendek melihat momentum di situ gunanya. Dan indikator ini cenderung mendatar ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat jika TS atau Tenkan-sen ini mendatar, artinya pasar sedang flat ya. Artinya pasar sedang rata, tidak memiliki likuiditas di situ ya. Orang malas, kira-kira malas ya kalau dia merata seperti ini, artinya likuiditas yang tersedia itu kurang. Sehingga membuat harga itu cenderung mendatar seperti itu ya. Jadi perbedaan dengan MA9 dengan Tenkan-sen,
meskipun periodenya sama, tetapi pergerakannya berbeda ya, karena dasar kalkulasi hitungannya berbeda. Oke, jadi indikator ini adalah indikator momentum untuk jangka pendek, di mana kita bisa melihat bahwa kalau harganya kebanyakan bergerak bolak-balik di antara Tenkan-sen ini dan Tenkan-sen ini akan mendatar. Oke, dia akan mendatar. Jadi dia tidak ada istilah melandai ya. Jadi mendatar, kemudian naik dan turun. Nah, itu adalah Tenkan-sen. Jadi berbeda dengan SMA 9 atau EMA 9 dan sebagainya. Jika Tenkan-sen menukik ke atas, artinya volatilitas kuat untuk tren bullish ya. Oke. Untuk tren ya teman-teman, kalau dia menukik ke atas seperti ini, itu artinya tren untuk bullish itu kuat sekali. Demikian pula kalau dia menukik ke sisi bawah ya, itu menandakan bahwa tren itu trennya tren bearish. Jadi sangat simpel sekali untuk melihatnya. Kalau kondisinya datar, berarti pasarnya sedang sideways ya, rata-rata seperti itu, flat, mendatar. Tentu saja nanti kita akan aplikasikan di dalam MetaTrader supaya kita bisa memahaminya dengan lebih jelas nanti. Baik, yang kedua yang perlu kita perhatikan dari Tenkan-sen adalah Tenkan-sen lebih sensitif terhadap pergerakan kecil. Tenkan-sen ini lebih sensitif terhadap pergerakan kecil karena periodenya ya, karena dia menggunakan periode 9. Oke, sangat dekat sekali ya. Jangka waktunya pendek sekali. Jadi nanti rata-rata dia menggunakan hitungan 9, hitungan 26, sama hitungan 52. Itu kenapa dia ambil angka nanti semua rata-rata indikatornya nanti dia gunakan angka 9, kemudian 26, kemudian 52. Kenapa dia menggunakan angka-angka tersebut? Karena itu sesuai dengan jam kerjanya di Jepang ya. Jam kerjanya di Jepang. Jadi kalau di dunia barat mereka lebih suka mengadopsi bukan 9, 26 dan 52. Mereka merubahnya menjadi 7, 22 dan 44 karena perhitungan bahwa mereka kerjanya cuma 5 hari kerja ya. Tetapi ya sebenarnya forex itu non-stop sebenarnya ya, non-stop sebenarnya. Baik teman-teman, Tenkan-sen ini lebih sensitif terhadap pergerakan harga yang kecil. Itu yang harus kita harus kita garis bawahi, harga yang kecil ya, karena periodenya itu yang pendek. Dan ini adalah mewakili momentum. Oke, tadi saya sudah jelaskan kalau yang namanya Tenkan-sen, kalau dia datar berarti momentumnya kurang. Kalau dia menukik ke atas menandakan momentum dan awal pergerakan dari harga tersebut. Dan juga tentunya bisa dijadikan alat konfirmasi untuk tren ya. Ini simpel saja kita bahas satu persatu ya. Misalnya jika harga dalam kondisi tren biasanya menciptakan gelombang. Oke, menciptakan gelombang. Menciptakan gelombang dan bergerak antara Tenkan-sen dan Kijun-sen saling memantul. Nah, ini adalah indikator yang kedua ya. Yang merah ini adalah Tenkan-sen. Yang periodenya adalah periode 9. Sedangkan yang biru ini adalah Kijun-sen ya. Jadi kita anggapnya yang Tenkan-sen saya singkat aja ini jadi TS ya supaya agak ribet bacanya soalnya. Oke. Yang biru ini adalah KS ya, Kijun-sen. Yang biru ya, yang biru. Oke, jadi yang tentu saja periode 9 itu lebih sensitif ya karena periodenya kan dekat sekali ya. Nah, biasanya dia tuh berlompatan antara 2 MA ini ya, 2 MA dengan hasil kalkulasi yang berbeda ya. Oke, teman-teman, cuma fungsi dari kedua indikator ini berbeda ya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui dengan pasti tentang Tenkan-sen bahwa itu adalah
indikator momentum. Kalau dia sedang merata, tandanya pasar sedang flat. Kalau dia menuki ke atas dan candle berada di atas Tenkan-Sen, itu tandanya bullish. Dan begitu juga dalam kondisi ke bawah. Nah, bagaimana sekarang dengan yang namanya Kijun-sen? Atau kita sebut saja nanti KS ya, supaya lebih gampang, yang berwarna biru ya. Oke, penting dicatat untuk memperhatikan perpotongan antara Tenkan-Sen dan Kijun-sen. Nanti akan kita bahas apa sih kalau dia berpotongan begini, kayak dead cross sama golden cross seperti di MA ya teman-teman. Apa sih maknanya seperti ini terjadi perpotongan ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang Kijun-sen yang berwarna biru. Oke, Kijun-sen ini yang berwarna biru ya. Yang merah tadi ini adalah TS. Yang sekarang ini KS ya, Kijun-sen yang berwarna biru. Nah, dasar hitungannya adalah mengambil harga tinggi dan harga rendah, kemudian dibagi dua ya, dibagi dua, tetapi dengan periode waktu 26 periode. Yang tadi TS 9, kemudian yang ini yang warna biru ini adalah periode 26. 9 dan 26 itu kayaknya MACD gitu ya, dia menggunakan ukuran seperti itu ya, 9 hari, 26 hari gitu ya. Kalau MACD itu kan ada yang 12 ya. Berikut juga seperti apa namanya, seperti AO ya, Awesome Oscillator juga menggunakan periode yang kurang lebih sama, 9, 12, dan 26. Nah, yang di sini dalam bentuk moving average 9 dan 26. Yang 9 adalah TS, yang 26 itu adalah KS atau Kijun-sen dengan periode 26. Nah, fungsinya apa saja? Kita bisa lihat di sini. Saat KS sedang flat, oke, sedang yang biru ini merata, menjadi petunjuk untuk support dan resisten. Oke, jadi yang warna biru ini ketika dia datar, maka dia akan menjadi support dan resisten pada posisi bawah maupun pada posisi atas, gitu ya. Jadi fungsinya berbeda dengan yang pertama, yang warna merah. Jadi yang biru ini, KS ini adalah untuk memberikan petunjuk support dan resisten. Oke, biasanya harga akan respect atau akan memantul pada MA yang 26 periode ini atau Kijun-sen ya. Dan dasar hitungannya bukan seperti MA biasa ya, itu yang perlu dicatat. Makanya dia itu tidak ada ceritanya melengkung begini, melengkung ke bawah. Jadi rata-rata dia menukik ke atas atau menukik ke bawah, dan kalau dia flat dia biasanya akan datar. Karena kalkulasinya yang berbeda. Kijun-sen berperilaku sebagai pendukung yang sangat kuat atau level resistensi, sehingga ini adalah alat yang sangat penting untuk mengidentifikasi perubahan tren. Oke, pendukung yang sangat kuat, artinya support yang sangat kuat gitu ya. Nanti kita akan lihat di dalam chart MetaTrader-nya supaya grafiknya lebih hidup ya, dan saya bisa menjelaskan lebih rinci. Jadi ini kita selesaikan dulu template-nya. Oke, selanjutnya jika harga memotong ke atas, ini adalah tanda bullish. Artinya ketika candle-candle ini memotong garis biru ini, itu tandanya bullish. Oke, jadi harga nyeberangi dari warna biru yang Kijun-sen itu, tandanya bullish. Jika harga memotong ke bawah, ini tandanya bearish. Oke. Nah, sekarang kita melihat ya teman-teman, yang warna biru ini adalah Kijun-sen. Oke, masih indikator yang nomor 2 berdasarkan periode waktu 26 hari. Kalau kita menggunakan chart daily. Jika harga memotong ke atas, ini adalah tanda bullish. Jika harga memotong ke bawah, ini adalah tanda bearish. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Dari contoh ini misalnya di sini ya, konteks harganya. Teman-teman bisa lihat di sini candlenya di bawah, kemudian candlenya memotong Kijun-sen di sini. Dia memotong di sini. Dia memotong di sini. Oke. Dia memotong di sini. Nah, itu tandanya bullish. Kalau motongnya ke bawah ya tandanya bearish kan gitu ya. Itu kebalikannya. Kebalikannya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cross bullish bisa terjadi di atas Kumo. Oke.
Jadi perpotongan candle ini ketika menyeberangi apa Kijun-sen ini atau garis MA26 KS ini di atas Kumo ya, yang di atas ya, di atas awan ya, di atas Kumo tandanya kuat. Tetapi kalau perpotongannya di tengah-tengah di dalam Kumo itu tandanya netral ya, tandanya netral. Kalau dia perpotongannya di bawah harga di bawah Kumo, kemudian ada Kijun-sen, kemudian harga memotong Kijun-sen ini di bawah Kumo itu tandanya lemah ya. Sebaliknya demikian juga. Oke, baik teman-teman, kita lihat lagi apalagi spesifikasinya dari Kijun-sen. Jarak antara harga dan Kijun-sen bisa sangat jauh ya. Harga ya, maksudnya antara candle dengan Kijun-sen ini semakin tren berlangsung, momentumnya hadir, dia akan semakin jauh. Akan semakin jauh ya, akan semakin jauh. Tetapi nanti pada akhirnya nanti dia akan kembali netral ya, akan berubah datar lagi dan membuat keseimbangan di situ. Oke, nanti meskipun dia semakin jauh itu kan menandakan volatilitas semakin tinggi ya. Seperti di sini, ini jauh sekali karena ada pergerakan harga yang melambung ke sisi atas. Tetapi secara prinsip nanti secara perlahan dia akan kembali ke Kijun-sen yang warna biru. Sama juga kalau ini ibaratnya kayak Bollinger Band ya, Bollinger Band yang menggunakan 20, meskipun harga bergerak di atas band atas sangat signifikan sampai melompat di luar garis band atas, ketika momentum sudah hilang, harga akan kembali pelan-pelan ke band tengah atau garis tengahnya. Demikian juga dengan Kijun-sen ini. Oke, jadi dia berlaku sebagai support resisten ya teman-teman, yang harus catat kalau dia datar begini. Oke. Kalau dia datar begini, yang warna biru, itu tandanya support ya. Kalau dia datar begini, dia mendukung support. Kalau dia di datar di atas, dia berfungsi sebagai resisten. Oke, dia datar di atas itu berfungsi sebagai resisten. Oke, itu salah satu fungsi dari KS Kijun-sen ya, yang menggunakan periode 26 hari. Harus diperhatikan bahwa ini bukanlah pertanda tren berubah, tetapi hanya pantulan. Dan setelah harmoni Kijun-sen dan harga dipulihkan, mereka biasanya bergerak ke arah tren kembali. Nah, kira-kira ketika harga itu menjauh dari Kijun-sen, itu artinya terjadi pertumbuhan momentum yang kuat. Oke. Nah, ketika dia turun atau menstabilkan pergerakan harga, katakanlah koreksi dan kembali ke garis MA-nya yang 26 Kijun-sen tersebut, kita bisa katakan itu kalau itu di awal tren biasanya itu merupakan retracement ya atau pullback ya. Kira-kira seperti itu ya. Retracement atau pullback. Makanya harga itu akan kembali. Oke, seperti di sini teman-teman, harga di sini turun, nanti dia akan kembali. Itu kayak retracement ya, dia akan kembali ke Kijun-sen ini. Oke, akan kembali kepada Kijun-sen. Ya, itu retracement sebenarnya ya. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Ini sebenarnya retracement ya, rata daerah datar ini ya, karena MA-nya kan begini naik datar di sini. Nah, itu tempat dukungan. Nanti teman-teman tinggal tarik Fibo misalnya ya, untuk memastikan itu retracement gitu ya. Pasti jatuhnya kurang lebih sekitar 50 atau 61. Oke, selanjutnya kita lihat. Oke, kita sudah belajar dua elemen dari indikator Ichimoku. Oke, yang pertama adalah Tenkan-sen, yang kedua adalah Kijun-sen. Yang TS itu periodenya 9, yang biru tadi adalah Kijun-sen periodenya 26. Oke. Jadi biasanya akan melihat perpotongan dari kedua MA, yang merah sama yang biru ya. Potongnya gimana, crossingnya bagaimana. Oke, itu sudah selesai. Nah, sekarang yang ketiga yaitu Chikou span. Nah, indikator ini kadang-kadang dianggap berguna dan tidak berguna ya teman-teman. Karena dia mundur perhitungan 26 periode ya, perhitungan 26 periode dari harga sekarang.
kemudian dia mundur 26. Itulah namanya Chico span. Apa sih fungsinya? Salah satu fungsinya sangat bagus buat mapping. Nah, sepengetahuan saya, Chico span ini sebenarnya karena dia dasar hitungannya 26 periode yang dimundurkan ke belakang dan dia dasarkan penutupan tentunya, ini persis sama ya. Ini persis sama dengan grafik line ya, line chart sama, cuma line chartnya didorong ke belakang 26 periode ya, kurang lebih seperti itu. Teman-teman yang terbiasa melihat grafik chart candlestick, nah sekarang kamu ubah deh ke dalam line chart, itu sama persis dengan Chico span. Nah cuma Chico span ini dia mundur ke 26, digeser ya. Grafiknya di sini dia hitung 26 periode, kemudian dia geser ke belakang ya, ke belakang. Fungsinya apa? Fungsinya untuk support resisten ya. Teman-teman bisa melihat di sini. Ini dia jadi resisten. Teman-teman bisa lihat ini. Dia jadi support. Jadi daerah lancipnya ya itu jadi support resisten. Sebenarnya itu grafik lancat ya, cuma digeser ke belakang gitu ya, kira-kira demikian. Oke, fungsi dari harga penutupan yang digeser 26 periode ke belakang bertujuan untuk melihat kekuatan tren dan momentum. Nah, biasanya begini, kalau kita melihat Chico span yang warna hijau, kalau saya sih nggak pakai ya, saya sih nggak pakai Chico span karena buat saya itu sama dengan grafik, cuma dia geser ke belakang aja. Oke, kalau misalnya saya gunakan indikator ini, Chico span-nya nggak saya pakai ya. Karena saya tahu itu grafik line, cuma yang dimundur ke belakang itu aja. Jadi bertujuan untuk melihat kekuatan tren dan momentum. Nah, perpotongan dari Chico span ini terhadap grafik itu biasanya menandakan suatu tren akan terjadi penguatan yang sangat besar ya. Oke. Itu tuh kayak begini. Ini grafik ya, ini grafik. Dua grafik yang sama, cuma satu itu candlestick, cuma yang satu itu dijadikan line. Yang line ini digeser deh kayak begini dua lapis gitu ya. Nah, terjadinya perpotongan yang dimundurkan 26 sama yang terjadi sekarang itu akan menghasilkan gejolak harga yang kuat. Oke, maksudnya seperti itu, gejolak harga yang kuat. Jadi Chico span ini bertujuan untuk mempetakan support dan resisten. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini, saya tidak memasukkan semua indikatornya ke dalam satu plot, tetapi satu persatu kita caca ya, kita bedah. Chico span melewati harga. Chico span melewati harga. Bisa lihat di sini, yaitu yang hijau ini nyebrang. Yang seperti saya katakan lah, itu sama-sama grafik yang sama, cuma digeser begini ya. Cuma digeser begini. Satu berbentuk candle, satu berbentuk line ya. Digeser ke 26. Perpotongan seperti ini. Oke. Chico span melewati harga itu dapat dihitung sebagai tanda bullish dan sebaliknya. Oke. Ini potong nih. Dia potong harga masa depan kurang lebih ya. Oke, itu tandanya bearish kalau dia berpotong begini kuat ya. Apalagi perpotongan ini terjadi di bawah Kumo. Gitu ya. Nah, ini motongnya ke atas. Yang di sini ya. Ini Chico span nih, motong candlestick di sini. Oke, dia cross candlestick. Nah, itu tandanya di sini. Tentu saja ini terlambat ya. Dia motong di sini harganya harga candlenya udah di sini, bro. Kalau dia potong di sini, harga candlenya udah di sini gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu menandakan indikasinya kira-kira nanti itu akan terjadi pergerakan yang sangat kuat karena dia memotong ya, berhasil memotong atau menyaring dari harga yang sama yang dimundurkan, kurang lebih seperti itu ya. Nanti momentumnya sangat menguat seperti itu. Nah, misal contohnya di sini nih, dia motong di sini nih. Oh, ini kuat sekali. Karena dari titiknya itu pemunduran 26 ya, dari harga sekarang. Ya, harga sekarang kalau kita ke belakang itu kira-kira akan ketemu 26 hari perpotongannya di situ. Makanya dia menjadi sesuatu yang kuat ya, didasarkan harga penutupan 26 hari yang sebelumnya. Jadi yang dia hitung itu adalah harga penutupan 26 hari sebelumnya ke belakang ya, sebelumnya ke belakang.
Jadi kalau teman-teman hitung aja dari harga sekarang sampai ketemu warna hijaunya kurang lebih adalah 26 hari. Karena dasar hitungnya adalah 26 yang dimundurkan. Kira-kira demikian ya. Oke, baik teman-teman, ini juga sama, perhatikan. Cikospan yang berwarna hijau ini di atas Kinjunsen ya, di atas MA biru yang berwarna 26. Lihat ya. Yang hijau ini motong yang biru. Sama aja sebenarnya, itu yang hijau motong grafik ya, kurang lebih sama karena periodenya aja. Nah, sekarang kita membahas tentang sebenarnya cara lihatnya gampang ya, tetapi kan perlu penjelasan supaya paham kan, kurang lebih seperti itu ya. Nanti begitu diplot kita udah tahu ini trennya lagi ngapain gitu ya. Tapi saya jelaskan satu persatu supaya teman-teman bisa paham ya, supaya teman-teman bisa paham. Cikospan yang berwarna hijau berada di atas KS, berada di atas MA 26 yang warna biru atau Kinjunsen ya. Kinjunsen itu tandanya bullish, kelihatan ya. Motong di sini tandanya bullish ya, harga bullish terus. Atau di bawah KS ya. Di sini saya tidak tampilkan di bawah KS ya, di sini ya, di bawah KS. Yang warna hijau di bawah garis biru yaitu bearish. Karena Kinjunsen berfungsi kuat sebagai level support dan resisten. Oke, ingat kembali ya, Kinjunsen yang berwarna biru itu fungsinya adalah sebagai support. Kelihatan di sini rata. Yang penting setiap yang rata ini dia berfungsi sebagai support, setiap yang rata ini dia berfungsi sebagai resisten. Itu adalah fungsi dari KS Kinjunsen yang berwarna biru tadi. Oke. Sangat umum bahwa Cikospan yang warna hijau ini memantul di Kinjunsen sebelum pergerakan besar terjadi. Sebelum kelanjutan tren lebih lanjut, besar kemungkinan harga yang warna hijau ini dia turun, bisa lewat sedikit, kemudian dia memantul kembali di atas garis biru. Trennya bakalan besar. Itu juga sama ceritanya ketika Kinjunsen ini memotong harga. Di sini harga sudah di sini kejadiannya. Kejadian yang current price-nya, harga terkininya sekarang yang lagi bergerak-gerak berada di sini. Tetapi potongannya terjadi di sini. Oke? Nah, ketika dia motong sini, harga sudah di sini. Kita tahu nih kalau udah motong nih, oh ini bakalan kuat sekali momentumnya ke sisi atas. Apalagi fungsi dari Kinjunsen yang berwarna hijau sebagai support di sini. Oke? Sebagai support di situ. Nah, ini kuat sekali pergerakannya. Jadi kita nanti tidak ada campurkan lagi yang namanya trendline dan sebagainya, karena kita mentok lihat dari indikator ini, karena indikator ini sekali dipandang sudah langsung tahu ini kondisinya lagi ngapain nih, lagi trend atau tidak. Itu tujuan dari indikator ini. Jadi ada keterkaitan dari lima unsur ini, nggak bisa dipisah-pisahkan ya, karena pondasinya nanti akan kita tahu ini cara lihatnya bagaimana. Oke, baik teman-teman. Tadi udah 3 ya. Ada merah, biru, hijau. Nah sekarang yang kelima. Yang kelima ini adalah Senkospan. Aneh-aneh aja ya. Aneh karena kita nggak ngerti ya. Nah ini adalah Senkospan. Senkospan ini ya teman-teman. Bentar saya kasih warna dulu. Ya enak juga. Senkospan ini selalu dekat dengan candle ya. Bagian dalam candle ini namanya Senkospan A. Oke. Yang bagian dalam ya. Yang dekat dengan candle ini namanya, yang dekat dengan candle bagian dalam itu namanya Senkospan A. Oke, di mana ini adalah hasil kalkulasi dari Tenkan-sen ditambahkan dengan Kinjunsen kemudian dibagi 2. Kemudian dia majukan 26 ke depan. Oke, majukan ya. Tujuannya buat apa? Nah, itu tujuannya untuk melihat momentum yang akan datang. Jadi dia ke depan ya, untuk melihat momentum yang ke depan. Jadi gampangnya begini teman. Sekarang harga grafik dari candlestick kondisinya berada di atas mana? Oh, di atas Senkospan A. Berarti tandanya itu bullish.
Kalau harga di bawah sengkospan A, itu tandanya biris nanti ya. Gampangnya bacanya seperti itu. Oke, lanjutnya ini adalah yang B. Yang B itu ada yang di luar ya, yang di luar. Nah, yang B ini yang warna ini. Jadi semuanya tidak ada yang melengkung ya, semuanya itu adalah bentuknya adalah menukik atau rata. Semuanya begitu. Ini bagian luarnya ya, bagian luarnya. Nah, itu disebut dengan SSB lah di situ ya, sengkospan B. Kita agak susah. Itu juga dimajukan ke depan 26, tetapi dia menggunakan 2 kali 26 untuk menghitungnya, yaitu 52. Oke, jadi dia menggunakan periode waktu 52 dikali 2 ya, untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan perpotongan sengkospan A dan sengkospan B menjadi kumo, menjadi awan ya. Ketika awan sudah terbentuk nanti kita sudah tahu. Oke, jadi fondasi dalam membaca indikator ini sebenarnya terletak pada awannya. Oke. Jadi yang TS, yang apa? Yang KS, yang apa? Yang sengkospan, kemudian apa? Yang warna hijau itu hanya indikasi untuk melihat untuk masuk pasar atau keluar pasar ya. Tapi pondasinya untuk melihat tren ini adalah kumonya atau awannya ya. Itu kumonya, awannya. Oke, nah saya sebutkan di sini fungsi atau pondasi dari Ichimoku Kinko-hyo, terutama ini kumo, yaitu memberi signal konfirmasi untuk entry dan keluar pasar. Kemudian sebagai support dan resisten, sengkospan A di sini kalau dia rata ini berfungsi sebagai support. Oke, pada sisi atas nanti dia akan berfungsi sebagai resisten. Oke, pada sisi atas dia akan berfungsi sebagai resisten. Jelas kalau harga bergerak di atas bullish, kumo bullish, ya udah itu bullish ya. Begitu harga menyeberang kumo dan dia berada di bawah kumo, itu namanya tren turun. Oke, itu gampangnya melihat indikator ini ya, tanpa ditambah dengan yang lain ya. Oke, kemudian volatilitas pasar ya. Jadi volatilitas pasar itu bisa dilihat dari ketebalan kumo. Kalau kumonya tipis itu tandanya volatilitas itu rendah. Tapi kalau kumonya melebar, meninggi, itu volatilitasnya tinggi. Itu kayak Bollinger Band kan gitu ya. Ketika volatilitasnya rendah, dia bikin leher botol merata. Nah, pada kumo dia akan menghasilkan awan yang tipis-tipis, itu tandanya rendah ya, likuiditasnya atau volatilitasnya yang terjadi itu rendah. Oke, semakin tebal itu menandakan momentum. Oke, itu kira-kira penjelasan singkat secara keseluruhan dari Ichimoku. Baik teman-teman, nah bagaimana kita mendapatkan signal beli, signal jual? Nah ini teman-teman bisa lihat langsung dari template yang saya buat. Yang untuk pertama adalah signal entry strong buy, artinya kuat membeli. Pertama indikasinya, teman-teman, pertama ya dicatat ya, harga sudah melewati Kijun Sen dan Tenkan Sen dari bawah ke atas. Dan kemudian harga bergerak di atas Kijun Sen dan Tenkan Sen. Artinya MA ini harus terjadi perpotongan ya, dan harga ini harus berada. Harga ini harus berada di atas garis merah dan di atas garis biru. Saya gampangnya begitu ya, saya sebutkan warna aja ya. Harga ini harus bergerak di atas garis merah dan garis biru, yaitu yang notabene adalah Tenkan Sen dan Kijun Sen ya. Kemudian Tenkan Sen dan Kijun Sen ini harus berpotongan tentunya kan. Kemudian harga berada di atas kumo. Oke, dalam hal ini bahwa kumo bullish ini sudah mulai terbentuk. Karena perpotongan ini identik nanti dia akan terjadi perpotongan antara sengkospan A dan sengkospan B. Nanti dia akan jadi kumo ya, jadi bullish kumo ya. Kemudian harga penutupan sudah di atas kumo. Oke.
Tenkan-sen telah memotong Kim Jun-sen sudah di sini. Dari bawah ke atas. Tenkan-sen dan Kim Jun-sen sudah di atas Kumo. Oke, di atas Kumo. 2 garis ini sudah di atas Kumo ya. Merah dan biru di atas Kumo. Terjadi perpotongan. Sudah terbentuk Kumo bullish. Oke. Chikou Span Line telah melampaui harga. Chikou Span ini ya, Chikou Span yang hijau sudah di atas harga. Bahkan mungkin dari bawah di sini dia sudah potong candle-candle ini ya. Dia sudah potong ya. Chikou Span Line telah melampaui harga dan Kumo. Line ini sudah melampaui harga dan sudah melampaui di atas Kumo ya. Kondisinya yang hijau itu di atas Kumo. Kondisinya di atas Kumo. Karena itu ya, dia potong Kumo itu karena memang candle itu motong Kumo. Sama aja kan, candle ini motong Kumo kan sama aja ya nanti ya. Oke, saat melakukan open buy, lakukan saat jarak antara harga dengan Tenkan-sen tidak terlalu jauh. Yang penting kalau terjadi perpotongan antara yang line merah sama yang biru yang berada di atas Kumo, udah motong begini ya udah kita bisa mengambil satu kesimpulan atau kita bisa memutuskan untuk masuk pasar. Oke, karena itu tanda signal perpotongan TS dan KS yang kuat di atas Kumo. Itu yang kuat ya teman-teman. Nah, kapan kita harus keluar? Kalau kita masuk posisi beli di sini, kapan kita harus keluar? Simpelnya begini, kita nggak usah nunggu ini, nggak usah nunggu dead cross-nya yang merah dengan yang biru. Ketika kita melihat Chikou Span sudah motong harga di sini, ya udah itu saatnya kita keluar pasar ya. Saatnya kita keluar pasar yaitu Chikou Span-nya itu motong candlestick. Oke, itu tandanya ya. Tandanya kita keluar pasar. Ketika dia potong harga masih jalan di sini, tapi itu saatnya untuk kita keluar pasar. Karena begitu dia motong sini harga sebenarnya sudah berada di sini. Ya kan? Karena dia 26 ke belakang. Kemudian yang kedua, ini adalah yang strong sell, cuma dibalikan aja ya. Pertama, harga telah memotong Kim Jun-sen dan Tenkan-sen dari arah atas ke bawah dan kemudian harga bermain di bawah Kim Jun-sen dan Tenkan-sen. Itu dapat dipahami ya, pada sisi atas bahwa sudah terjadi dead cross ya. Dead cross, kemudian harga candle ini di bawah dua indikator merah sama yang hijau, sama yang biru. Oke. Biris Kumo sudah terbentuk. Ini di bawah biris Kumo ya, teman-teman. Ini biris Kumonya. Kemudian harga penutupan telah berada di bawah Kumo. Jelas ini harga penutupan di bawah Kumo. Tenkan-sen telah memotong Kim Jun-sen dari arah atas ke bawah. Sudah terbentuk di sini. Tenkan-sen dan Kim Jun-sen telah berada di bawah Kumo. Oke, udah. Garis Chikou Span telah berada di bawah harga dan Kumo. Iya, Chikou Span-nya di bawah candlestick dan di bawah Kumo. Pada saat melakukan open sell, lakukanlah pada saat jarak antara harga dengan Tenkan-sen tidak terlalu jauh. Maksudnya jarak Tenkan-sen dan Kim Jun-sen ya mungkin nanti kita paling ya sudah terjadi breakout dan sebagainya lah ya kalau kita lihat secara price action-nya. Ya udah kita masuk gitu ya. Nah, ini ketika harga mantul biasanya akan mengikuti alur momentum dari yang warna merah dan yang biru itu sebagai resistennya. Buat pantulan mungkin untuk retest maupun retracement-nya waktu terjadi react harga ya. Kapan kita keluar? Ketika terjadi potongan ini atau minimal ada golden cross pada sisi bawahnya tentunya. Ketika perpotongan Chikou Span memotong harga ini, harga sudah ada di sini. 26 ke depannya ya. Saya cuma tampilkan seperti ini soalnya. Oke, dua kondisi ingat ya. Supaya tidak ribet kondisinya yang kita pahami adalah ketika terjadi perpotongan antara TS dan KS, yang merah sama yang biru, lihat kondisi harga itu ada di bawah Kumo atau di atas Kumo. Oke, kalau perpotongannya ke atas, golden cross, tetapi masih di bawah Kumo, itu nggak kuat. Perpotongan keduanya, kalau di atas Kumo, itu strong. Kalau perpotongannya di bawah Kumo, dan konteks harga turun, itu strong sell ya. Baik teman-teman, yang selanjutnya, signal entry yang lemah. Signal entry yang lemah yaitu yang garis merah ini motong yang biru. Tetapi harga berada di bawah Kumo. Oke, di bawah Kumo.
Ini lemah ya, signal yang lemah. Tetapi ini kadang-kadang menjadi indikasi awal perubahan tren ya. Kalau kita paham ya, meskipun biasanya kalau perpotongan pada bagian atas yaitu strong signal untuk buy, biasanya itu sudah gelombang kedua ya. Biasanya sudah gelombang kedua. Tapi yang terjadi biasanya merupakan kadang-kadang ya, saya bilang ini kadang-kadang. Kalau dia bukan sebagai korektif, kadang-kadang dia itu adalah awal permulaan tren. Biasanya begitu ya. Dan perpotongan ini kalau teman-teman lihat ini kalau ada resisten yang dia break, ya ini kategori karena dia masih di bawah Kumo itu lemah untuk membeli ya. Karena perpotongan ini terjadi di bawah Kumo. Oke. Habis itu harganya turun lagi di bawah Kumo. Jadi boleh buy nggak? Sebenarnya di sini ini lemah, nggak cocok kita buy ya. Kecuali perpotongan yang biru sama yang hijau ini di dalam Kumo, itu netral nanti ya. Netral kita boleh masuk. Kalau selama perpotongan di bawah awan, kita nggak usah masuk karena hanya indikasi awal dari sebuah tren ya. Harga penutupan berada di dalam Kumo. Oke, Tenkan Sen telah memotong Kijun Sen dari arah bawah ke atas. Oke, yang merah ini dari bawah motong ke atas. Tenkan Sen dan Kijun Sen berada di bawah Kumo. Ini candlenya di bawah Kumo. Oke, garis Chikou-span telah berada di atas harga dan di dalam Kumo. Nah, ini Chikou-span yang warna hijau nih. Memang di atas harga, tapi di dalam Kumo. Oke, jadi intinya sebenarnya meskipun ada signal beli, tapi kondisi dari tiga elemen awal, yang merah, yang biru, yang hijau, itu masih di bawah Kumo, bahkan di dalam Kumo ya. Itu menandakan signal entry yang lemah. Jadi nanti paling kita aplikasikannya untuk berdasarkan price action ya. Jadi kita tahu batas-batas. Cuma mungkin zaman dulu zaman dulu itu tidak ada perdagangan berdasarkan supply demand ya, yang adanya support resisten SNR ya. Jadi kita tahunya itu ya udah cara baca ini sudah menjadi lebih jelas dan gampang. Oke. Signal entry yang lemah, harga telah memotong Kijun Sen dan Tenkan Sen. Artinya harga ini sudah motong ke bawah dari dua indikator ini. Dan kemudian harga bermain di bawah Kijun Sen. Iya, harga di bawah. Biris Kumo telah terbentuk. Ini biris Kumonya di sini ya. Di sini ya, biris Kumonya terbentuknya di sini karena di sini crossingnya. Tidak saya tampilkan Kumo yang sudah terbentuk. Harga berada di atas Kumo. Ini perpotongan di sini, harga di bawah dua indikator ini, tetapi harga ini berada di atas Kumo. Oke, masih berada di atas Kumo. Tenkan Sen telah memotong Kijun Sen. Yang merah sudah memotong yang biru dari arah atas ke bawah. Kemudian Tenkan Sen dan Kijun Sen berada di atas Kumo. Di sini masih berada di atas Kumo. Artinya perpotongan itu terjadi antara yang merah sama yang biru masih di atas awan gitu ya. Jadi ini bukan merupakan signal jual yang kuat. Ini adalah signal jual yang lemah. Tetapi kita sebagai pedagang harus alert. Kenapa disebut signal yang lemah? Mungkin terjadi karena itu saat itu adalah gelombang koreksi pertama atau gelombang kedua dari Elliott Wave, atau itu merupakan gelombang keempat dari Elliott Wave. Makanya disebut signal jual yang lemah, gitu ya. Terjadi dalam konteks harga yang korektif. Tetapi kalau ini terjadi dalam konteks harga di gelombang kelima, barangkali itu merupakan signal indikasi kuat untuk perubahan arah atau perubahan tren, gitu ya. Jadi tergantung bagaimana kita mengadaptasi dan melihat kondisi pasar pada saat itu. Dia dikatakan sebagai signal entry yang lemah, mungkin dia ada di dalam gelombang korektif. Gelombang korektif. Tetapi kalau ini terjadi di atas pucuk harga di tingkat level supply atau berada di level zona resisten, mungkin dia bisa sebagai awal pembalikan tren. Oke. Jadi tergantung kita melihat kondisi ini dalam konteks pasar bagaimana ya.
Oke, teman-teman, itu adalah signal yang lemah. Signal yang lemah ya. Nah, sekarang kita melihat signal yang netral. Oke, jadi ada 3 signal ya. Kapan boleh masuk dan kapan tidak boleh masuk. Ini yang netral, teman-teman. Medium ya. Ini signal by medium, yaitu perpotongan tengensennya dan kinjunsennya itu di dalam kumo. Oke, Cikospan sudah di atas, tetapi harga ini masih mulai berangkat di atas awan di sini, mulai berangkat di atas awan. Itu netral, perpotongan terjadi di dalam awan. Kira-kira seperti itu ya. Harga telah memotong kinjunsen dan tengensen, artinya harga sudah memotong biru dan merah ya, sudah motong. Bullish Kumo telah terbentuk, bullish Kumo di sini. Oke, sudah terbentuk di sini kumonya. Kemudian harga penutupan berada di dalam kumo. Iya, ketika terjadi penutupan, sebelum keluar out signal buy, penutupan harga masih berada di dalam kumo. Oke, kemudian Tenkan-sen telah memotong Kijun-sen dari bawah ke atas, sudah motong di sini. Yang merah ini sudah motong yang biru. Tenkan-sen dan Kijun-sen berada di dalam kumo. Iya, pada waktu itu terjadi perpotongan itu terjadi di dalam kumo. Garis Cikospan telah berada di atas harga. Oke, ketika di sini ya Cikospan sudah benar di atas harga ya. Kemudian garis Cikospan telah berada di atas harga dan di dalam kumo garis Cikospan telah berada di atas harga dan di dalam kumo. Ada kalanya juga Cikospan ini selain di atas harga juga berada di atas kumo. Oke, itu dikatakan sebagai signal yang netral. Ya, itu secara indikator ya teman-teman. Misalnya kita sudah belum tahu tentang yang namanya supply demand, tentang support resisten, yang tahunya cuma indikator ini doang. Bacanya seperti ini ya maksudnya ya. Oke, kemudian signal entry yang netral untuk ke sisi bawah, perpotongan ini terjadi di dalam kumo ya, terjadi di dalam kumo. Kalau ini yang merah motong yang biru terjadi di atas kumo, itu dikatakan weak ya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam kumo itu netral. Oke. Kemudian Cikospan sudah di bawah harga, sudah di bawah candlestick kan, dan lebih bagus waktu itu Cikospan ini harga berada di sini, Cikospannya berada di sini. Ketika harga di sini, Cikospannya di sini, harga di sini, Cikospannya berada di sini karena dia hitungnya 26 penutupan dan kemudian geser ke 26. Oke ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau kita lihat secara ringkas, bahwa fungsi dari Ichimoku ini adalah pertama kita akan melihat fungsinya mirip dengan moving average, perpotongan ya, crossing, yaitu Tenkan-sen dan Kijun-sen yang warna merah sama yang biru. Dan kemudian juga ada pembentukan awan yang baru ketika terjadi perpotongan sengkospan A dan B ya, karena perpotongan dua garis itu kan perhitungan 26 hari dengan 52 hari ya. Kira-kira MA26 potong 52 lah kira-kira begitu. Cuma digeser 26 periode ke depan. Oke. Nah, itu fungsi pertama ya teman-teman. Kemudian sebagai momentum, momentum itu terjadi ketika warna hijau Cikospannya itu motong harga atau Tenkan-sennya yang pertama TS ya, yang dekat sekali dengan harga yang periode 9 yang warna merah. Itu sebagai untuk membaca momentum. Sementara yang warna biru yaitu KS Kijun-sen akan berfungsi sebagai support resisten termasuk dengan sengkospan A dan sengkospan B-nya ya. Kalau dia awannya rata bagian bawah, nah itu jadi resisten ya. Kalau dia ratanya di bawah itu jadi support awannya ya, yang terbentuk dari perpotongan sengkospan A dan sengkospan B. Kemudian di sini adalah Cikospan dan Cikospan yang warna biru sebagai support resisten sudah saya gambarkan. Kemudian KS bentukan bentuk warna hijau di masa lalu kalau kita tarik garis itu ibaratnya kita sedang membuka line chart ya, di mana yang lancip itu akan jadi pemetaan harga untuk support resisten maupun area supply dan demand. Oke. Agak membagongkan ya. Oke. Ada yang mau bertanya nggak? Dan
sambil ada yang mau bertanya, kita masuk ke dalam itu dulu ya, ke dalam grafik ya, untuk melihat ya, ada kans nggak gitu, kira-kira seperti itu. Oke, kita lihat ke dalam grafik ya. Oke, ini grafiknya teman-teman. Misalnya kita lihat, mungkin warna hitam lebih bagus ya. Ini agak terang sekali. Kita pakai warna hitam aja ya. Oke, kalau begini kan repot bacanya, ribet kelihatannya ya. Nah, yang saya bilang teman-teman, kita hilangkan satu persatu ya untuk mengenal fungsinya ya. Kita hilangkan warnanya dulu ya. Yang saya bilang tadi itu line chart tadi. Jadi sekarang aku kasih warna hijau. Untuk yang warna hijau ya, Cikospan-nya dulu ya. Ini Cikospan-nya. Cikospan itu biasa orang gunakan, ambil bentuk-bentuknya ya. Ambil bentuk-bentuk lancip ini, resisten ya. Yang ini yang lancip bawah ini support. Nah, kalau kita grafiknya kita jadikan loncat, sama aja bentuknya ya. Sama kan bentuknya. Oke, cuma dia mundur ke belakang. Oke, sama ya bentuknya, sama loncat kan sama kan? Sama-sama menghasilkan harga penutupan. Oke, kira-kira kalau yang karena ini tampilan loncatnya berwarna hijau, ini indikator Cikospannya saya ganti warna ya supaya ada perbedaan. Kita ganti warna kuning aja deh. Nih, kita ganti kuning ya. Sekarang kelihatan ya. Yang hijau ini adalah grafik, yang warna kuning ini adalah Cikospan. Sama bentuknya, cuma dia geser ke belakang 26 ya. Oke. Nah, yang menjadi identiknya begini, teman-teman. Ketika Cikospan ini memotong apa ya? Memotong harga di sini. Lewati harga, maka di apa namanya? Di 26 hari ke depan itu sudah identik bahwa dia motong, ketika dia motong ini, harga ini kalau kita tarik ke depan di sini ya, dia motong itu 26 batang ke depan. Nah, 26 batang di sini ya, 26 batang di sini. Nah, ketika dia terjadi perpotongan, Cikospan ini motong candlestick ini, kondisi harga terkini waktu itu ada di sini. Ada di sini, kondisi waktu itu harganya di sini. Jadi dia motongnya di sini, harga yang sedang running berada di sini. Oke, kalau dia motong begini, terjadi perpotongan di sini, kita langsung tahu di sini akan terjadi kenaikan. Oke, di sini akan terjadi kenaikan. Begitu pula ketika dia motong begini ya teman-teman, motong begini, ketika mau motong naik seperti ini, kita lihat ke depan motongannya, misalnya dia motong di sini, motong di sini ya, motong sini, maka 26 harga ke depannya itu terjadi perpotongan di sini 26 batang ke depan, kira-kira dia jatuhnya di sini. Di sini itu sudah menginformasikan akan terjadi pergerakan yang kuat ya, akan terjadi pergerakan yang kuat. Karena dia menggunakan penutupan 26 hari dan digeser 26 ke belakang kan. Ini di sini sudah akan terjadi momentum kuat. Nah, ketika terjadi perpotongan di sini, harga di sini 26 batang ke depan berada di 26 bar di sini. Di candle ini ya. Oke, perpotongannya di sini 26 batang candlenya di sini. Maka itu menandakan harga masih akan turun. Oke, harga itu masih akan turun. Nah, itu perpotongannya ya dari Cikospan yang tadi. Ini dalam hal ini saya memperlihatkan di dalam apa namanya chartnya gold ya di harian. Nah, itu fungsi dari Cikospan ya. Jadi ini yang pucuk-pucuk ini sebagai resisten. Kan sama sebenarnya. Pucuk yang ini sama pucuk yang ini kan sama ya. Cuma ini line ya, line chart jadinya. Kelihatannya kan jadi line chart, kan sama aja. Lancipnya mundurnya gitu ya.
lancipnya kan sama aja ya. Lancipnya yang kuning sama yang grafik di sini kan sama aja. Nah, itu tempat untuk pemetaan harga ya. Tempat untuk pemetaan harga. Nah, ketika terjadi perpotongan di sini, ya udah tandanya bahwa emas tuh masih ada kemungkinan ke sisi bawah. Oke, masih ke sisi bawah. Kan dua lapis kertas dengan gambar yang sama cuma dimundurin aja kan. Kurang lebih kan seperti itu ya. Nipu juga sih. Biasa kalau saya untuk tampilkan di grafik, nanti cikospannya saya hilangkan ya. Cikospannya saya hilangkan. Karena akan apa ya, mengganggu sekali. Oke. Nah, sekarang tampilan full, saya hilangkan cikospannya ya. Tampilan fullnya kan jadi nggak terlalu kacau ya tampilannya. Yang penting saya udah jelaskan tentang cikospan itu sama aja dengan grafik, cuma dimundurin aja ya. Cuma dimundurkan aja. Nah, sekarang gini teman-teman, misalnya bisa nggak sih digunakan pada time frame kecil? Tentu saja bisa. Oke, nah kita tuh khususnya mau cari signal ya, signal entry ya. Misalnya kita gunakan 1 jam aja deh ya. 1 jam aja deh kita gunakan. Nah teman-teman, ketika terjadi perpotongan harga, yaitu yang merah sama yang biru terjadi perpotongan di sini ya, terjadi perpotongan, itu sebenarnya signal untuk sell ya. Tetapi karena terjadinya di atas Kumo, maka itu dianggap sebagai signal sell yang lemah. Oke, nah kita akan langsung lihat ke bawah. Seandainya terjadi perpotongan dan ini breakout ke sisi bawah, jadi ini ceritanya ini kita apa namanya mengkombinasikan dengan price action ya. Jadi kita paham price action ya. Nah seperti ini dia breakout, dia crossing, kita tahu ini mau turun. Tapi, nah kemudian apa teman-teman? Ketika harga udah masuk ke Kumo dan terjadi banyak kombinasi seperti ini, di dalam Ichimoku ini bukan disebut sebagai sideways, tetapi itu dianggap sebagai ketidakpastian harga masa depan. Makanya dia masuk ke dalam Kumo. Oke, mungkin bahasanya sedikit berbeda, tetapi mereka menganggap bahwa ketika harga kecil-kecil ini masuk Kumo, itu bukan sideways, itu menandakan ketidakpastian arah harga gitu ya. Ah, seperti ini ya, kita dapat crossing, mungkin kita belum terjadi breakout dan sebagainya, kita ambil potensi untuk sell misalnya. Teman-teman bisa langsung lihat ke bawah, Kijun Sen-nya di mana datarnya? Oh, Kijun Sen datarnya di sini. Datarnya di sini, maka dia akan menjadi support di sini. Oke, di mana lagi yang datar Kijun Sen itu? Kijun Sen datarnya di sini nih, karena dia periode 26 hari. Dia akan menjadi support di sini. Oke, jadi kalian meskipun melanggar aturannya, tetapi kalau kita paham tentang price action, maka ini tentu saja indikator ini akan memaksimalkan keuntungan ya teman-teman. Nah, lain ceritanya ketika terjadi crossingan Tenkan Sen dan Kijun Sen di sini pada sisi bawah, ini juga sama. Ini di bawah Kumo. Ini perpotongan ini di bawah Kumo dan dianggap sebagai signal beli yang lemah. Tetapi karena kita paham tentang price action, buat lu lemah ya, tapi buat aku kuat gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Perpotongan di sini, oke? Ya mungkin ada variasi sedikit pemahaman tentang konteks harga barangkali ya. Ini bukan signal lemah nih bro, ini signal kuat misalnya, meskipun dia di bawah Kumo. Ya tergantung kondisi pasar itu ya, kita melihatnya bagaimana. Ya dia dibilang sebagai signal yang lemah berdasarkan konteks indikatornya ya, dari penciptanya ya. Tapi kalau kita sudah paham tentang fundamental teknisnya ya, bukan fundamental ya, tapi fundamental dari teknis itu, kita sudah paham perpotongan ini bukan main, ini adalah signal yang kuat sebagai tanda lanjutan tren. Kira-kira begitu ya. Nah itu bagaimana kita cara memanfaatkannya. Tentu saja perpotongan dari kedua indikator ini terjadi di atas Kumo itu jauh lebih baik ya, jauh lebih baik. Nah, salah satu fungsi dari Kumo ini adalah sebagai support resisten. Jadi teman-teman bisa langsung menangkap ketika harga turun, dia nyentuhnya apa? Nyentuhnya Kumo. Ini tentu saja adalah garis sengkospan B, yaitu hitungan 52 ke belakang yang dimajukan 26. Hitungnya sudah 52, tapi dimajukan
26. Maka dia akan menjadi support di sini. Kelihatan ya, datar seperti itu ya. Ini sebenarnya support dia. Oke, nah kita lihat dia sekarang misalnya 1 jam. Nah teman-teman lihat langsung 1 jam ya. Nah biasanya untuk menghilangkan gambar yang kelihatan terlalu banyak dan terlalu entertaining, biasanya ini awannya saya gelapin ya teman-teman supaya nggak mengganggu pandangan. Jadi karena indikator ini hanya untuk melihat trennya, mengkonfirmasi momentum dan sebagainya. Tapi kalau dia dipergunakan secara tunggal itu bagus ya. Tapi kalau kita memahami aspek dan kondisi pasar dan konteksnya saat ini itu jauh lebih bagus. Kira-kira begitu ya teman-teman. Nah untuk sekarang ini gimana? Harganya bergerak di bawah kumo. Kemudian sudah terbentuk kumo biris. Berarti ini tandanya ya biris gitu ya. Ini tandanya biris. Perpotongan terjadi di atas ini yang dianggap sebagai sel lemah. Tetapi kalau kita tahu ini bukan lemah bro ya, tapi ini lanjutan kira-kira begitu. Oke, itu tergantung dari ekspektasi kita cara membaca indikator ini ya. Dan buat saya apa namanya ya, ini indikator yang begitu kita pasang kita tahu kondisinya. Mas lagi apa nih? Mas lagi turun kan sekarang, nggak ada cerita naik kan? Yang cerita naik itu adalah harapan dari orang-orang yang membeli kan bukan? Bukan begitu ya? Kan gitu ya? Ya secara indikator ini harga di bawah kumo, berarti biris dong. Oke, nah ketika harga masuk di dalam kumo, kita akan mendapati kejenuhan dan ketidakpastian. Ini di dalam kumo, tidak pasti, serba nggak pasti. Oke, ya kita katakan itulah sideway ya, itulah ketidakpastian. Padahal sideway itu terbentuk di luar kumo. Ah ini baru sideway. Oke, itu baru sideway di luar kumo ya, di bawah kumo, di luar kumo itu sideway. Tetapi kalau dia di dalam kumo itu disebut ketidakpastian, nggak jelas nih. Mau naik atau mau turun nggak jelas di sini. Meskipun bahasa kita itu sideway, ya oke, nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Oke, teman-teman gimana? Indikator yang satu ini menarik atau tambaruan? Ya begitulah ya. Buat saya karena indikator ini disematkan di dalam platform MetaTrader, tentu saja ini adalah indikator yang membantu. Yang buatnya sudah capek-capek ya gitu ya. Ini indikator sebelum Perang Dunia Kedua nih, ya masih bermanfaat nggak untuk saat ini? Buat saya masih bermanfaat. Apakah ini bisa digunakan untuk time frame kecil, 15 menit misalnya? Bisa dong, sama-sama ya, sama-sama. Sama juga. Jadi yang biru ini bertindak sebagai support resisten, yang merah ini bertindak sebagai momentum, yang merah ini bertindak sebagai momentum. Pembentukan kriterianya nanti dibaca ulang, barangkali nanti kalau ini penjelasannya untuk memahami ini nggak bisa sekaligus kalian dapatkan dari penjelasan saya. Oke, ini videonya nanti harus ditonton ulang, pelan-pelan dipahami, pelan-pelan dipahami. Oh begitu cara kerjanya. Oke. Nah, tetapi teman-teman yang sudah memahami basic dari pergerakan pasar secara candlestick maupun apapun itu, ini indikator ini hanya melengkapkan pandangan teman-teman. Oke, pandangan teman-teman. Itu jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Untuk mendapatkan signal sell misalnya kan, signal sell perpotongan itu harus di bawah kumo. Itu bagus, perpotongan dua indikator di bawah ini bagus sekali ya, menguatkan tren. Kalau perpotongan lagi di bawah itu adalah lanjutan maupun retracement. Oke, teman-teman sekalian, kira-kira demikian dari materi pada hari ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang belum kenal tentang indikator ini, indikator dengan 5 elemen, mudah-mudahan sekarang menjadi tahu ya kegunaannya masing-masing. Oke, tentu saja ini mesti di-review ulang, kemudian perlu di-reset ulang buat teman-teman, dan nanti ditonton ulang ya videonya di channel YouTube ya, ditonton ulang, nanti akan saya upload kembali. Oke teman-teman, kita akan berjumpa pada minggu depan, masih kita membahas indikator pada hari Selasa dan hari Kamis. Oke, saya pikir cukup jelas ya, dan sampai jumpa dan kita bertemu di minggu depan. Dadah.